dapur. Bagaimana mungkin bisa terisi botol tersebut? Maka keluarkan dulu. Bagaimana cara mengeluarkannya? Inilah kita punya trik dulu untuk mengeluarkannya. Bukan punya trik ya, punya cara. Itu apa? Kuasai ilmu mereka. Baca bilangan 12 ayat 6. Nih ya, dalam bilangan pasal 12 ayat 6 di kitab mereka saya bacakan ya. Bahwa Adam itu tidak bisa dibantah sebagai seorang nabi ya. Saya tadi nggak mau naik ke sini karena saya belum mandi nih ya. Saya baru bangun nih. Subuh bangun terus tidur lagi ini gara-gara kakak inilah. Buka-buka komal, hadirkan Bang Zuma, hadirkan para apologet di sini. Baru naikkan Oten nih ya. Dengarlah firmanku. Jika di antara butuh Unirisa. Dengar ya, enggak, kakak itu butuh ilmu kristologi. Kakak nggak mau belajar. Ku ajarin kakak mental aja terus. Nah, dengar ya. Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Adam bertemu tidak dengan Tuhannya Bani Israel? Bertemu di Taman Eden. Ya sudah nabi. Menurut ayat ini, siapapun yang bertemu dengan Tuhan itu fake nabi. Ini ayat ini yang bilang. Nah, kalau mereka tidak bisa membantah ini, selesai. Biarkan mereka menari-nari dengan diksi doktrin mereka yang mereka ada-adakan tanpa dasar ilmu pengetahuan. Nah, jadi dalam pandangan orang Kristen, nabi itu yang tertulis, yang mereka imani. Padahal Daud sendiri yang tertulis pun mereka bantah sebagai nabi. Itu. Nah, mari berdiskusi itu begitu. Ya, mohon maaf saya bukan sok-sok menggurui karena saya gerah lihat. Aduh, saya baru astagfirullahalazim. La haula wala quwata illa billah. Berdialog ini, menjadi apologet. Kita berdiskusi. Kadang umat Islam kayak kakakku yang cantik ini, kadang dia menyepelekan ilmu kristologi. Nggak butuh saya baca Bible. Kenapa? Harus kalau mau berdialektika dengan umat Kristen. Karena kalau Anda tidak menguasai apa yang ada pada diri mereka, Anda sama saja memaksakan paradigma Islam kepada mereka. Mental itu semua. Nggak ada gunanya. Maka kita kuasai ilmu kristologi. Bukan berarti harus hafal kitab mereka, tidak. Setidaknya ada yang penting-penting, poin penting kita tahu dasar ayatnya. Nah, lalu tunjukkan apakah orang Yahudi itu percaya Adam sebagai nabi? Tidak. Karena bagi orang Yahudi, nabi-nabi itu ada rabi-rabi mereka yang memberikan informasi gitu ya. Begitu Bang Maldini, mohon maaf dengan sangat saya tidak mau mempermalukan saudara saya di komal-komal sebenarnya, tapi harus saya pertegas gitu supaya tidak mempermalukan diri sendiri begitu. Terima kasih Bu Larifa. Ya, gitu. Pertanyaan pun kita harus ada dasar, ada data. Umat Islam itu jangankan menjawab ya, bertanya saja kita harus pakai data. Bertanya saja kita harus pakai data. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adekku sayang yang paling cerdas, masya Allah, tabarakallah. Iya deh, tadi dia tanya, dia aja nggak ngerti antara bedanya nabi dengan rasul. Dia nanya ajaran apa yang dibawa Nabi Adam. Oh my god, ini orang ngerti nggak sih perbedaan nabi dan rasul? Iya jelas kakak, mereka itu kan Kristen. Kalau ditanya ajaran apa yang dibawa Nabi Adam, Kak, kalau ditanya kan botolnya mereka itu ajaran apa yang dibawa Nabi Adam? Emang yang mengajarkan keturunan Adam siapa? Hantu belau? Ya bapak-bapaknya lah sama mamanya. Kak, orang-orang seperti gini ya. Silakan, ini bilang ya, umat Islam itu punya hak buka komal. Umat Islam itu punya hak untuk diskusi lintas agama. Tetapi ketika kita punya hak, bebankan tanggung jawab di bahu kita. Pastikan bahwa kita menguasai minimal satu materi. Kalau kita sudah kuasai satu materi dulu, itu diasah. Karena kami 6 tahun loh, bahkan 6 tahun pun saya ada di jalur ini kak. Masih banyak ilmu kristologi yang harus saya gali dan ilmu islamologi yang saya gali. 6 tahun loh. Nggak ada istilahnya bisa bertanya, berdebat langsung jadi apologet. Nauzubillah kak, ustazah itu saja bertahun-tahun belajar. Apologet itu artinya apa? Dari kata apologia, kita membantah. Ketika kita membantah, kita punya dasar. Kalau tidak punya dasar untuk membantah, apa yang mau dibantah? Gitu. Contoh kayak gini nih, kakak mau menjawab pertanyaan botol ini. Emangnya Muhammad masih hidup? Sejak kapan parameter Nabi itu harus hidup sampai sekarang? Abraham sudah wafat, Musa sudah wafat, Daud sudah wafat. Botol kan mereka ini. Ini yang mau kakak hadapi. Downgrade kakak. Tuh. Ini botol lagi pertanyaannya ini. Kopergat. Pertanyaannya kamu tahu sejarah dari mana sejarah Adam? Botol.
Adam dan Tuhan itu bukan produk sejarah, botol. Hei potato, Adam dan sejarah itu produk teologi, produk wahyu. Kok sejarah? Kalau kutanya nanti sejarah Adam tidak ada, berani kau katakan bahwa bapaknya Yesus itu tidak ada sejarahnya? Karena itu adalah produk teologi, iman. Sejarah kau bilang, hancur agamamu nanti kau buat kalau kau bicara tentang sejarah. Sejak kapan kebangkitan Yesus masuk dalam kaidah sejarah? Kau bisa tunjukkan sejarawan yang membuktikan bahwa Yesus pernah bangkit dari ketiga? Hantu belau? Mana sejarahnya? Yesus pernah menghidupkan Lazarus. Sejarawan mana yang pernah melihatnya? Hantu belau? Berarti dengan pernyataan kalau Adam itu bukan seorang yang masuk sejarah, kau harus terima Roh Kudusmu bukanlah sesuatu yang benar adanya, karena tidak masuk sejarah. Bapak Yesusmu itu bukan sesuatu yang benar ada, karena tidak masuk sejarah. Berani kau katakan itu? Jadi orang boleh botol, tapi tolong jangan maksimal. Ini room beradab. Saya berharap ini room beradab. Manusia yang ada di sini. Jangan tingkat kecerdasanmu di bawah simpanse. IQ-mu itu di bawah simpanse. Bicara sejarah, tidak ngerti sejarah. Sejarah itu adalah kebenaran yang tidak absolut. Kebenaran, informasi yang tidak absolut. Bahkan sejarah Indonesia dijajah Belanda 300 tahun itu pun akan dikritisi. Kenapa? Tidak absolut. Apa yang absolut? Ada kaidahnya. Maka aku bilang hadis di atas sejarah. Al-Quran baru. Tidak bisa dibandingkan dengan sejarah. Karena itu tingkatnya wahyu. Jangan kalian itu botolnya maksimal loh. Parah Jadi kalian. Uni, maaf kalau aku salah ya. Kalau menurut pandanganku, sejarah penyalipan itu kan punyanya orang Yahudi dan Nasrani. Kristen ini di mana coba di kejadian itu? Belum ada kan? Kristen ini baru ada setelah Yesus, oknum Yesus ini tidak ada lagi. Makanya mereka karang-karang cerita itu. Kalau itu gini bang, saya tidak mau sampai ke sana berargumen ya. Pertama, Kristen itu diksi yang muncul pertama kali kata Kristen, bang ini di mute dulu ya, adalah dari Paulus. Ya, Paulus, ingat ya. Kenapa? Karena Kristen dari kata Kristus itu bahasa Yunani. Yesus pakai bahasa Yunani enggak? Yesus itu orang Ibrani, bahasa Aram. Murid-muridnya mayoritas itu orang Yahudi. Bahkan Yesus ketika di tiang salib itu menggunakan bahasa bukan Yunani, Eloi Eloi lama sabachthani. Maka ketika ada Kristus, Kristen, itu tidak ada kait-mengaitnya dengan bahasa kampungnya Yesus. Ya. Nah, Kristen itu di tangan Paulus ada di Antioquia, bukan di Yerusalem. Antioquia. Pertama kali jemaat-jemaat Paulus dikatakan Kristen pada waktu itu. Pahami dulu itu. Maka kalau kita bicara Nasrani, asal kata dari Nazaret, orang yang mengikuti orang yang dari Nazaret. Ada juga yang mengatakan dari Nestorian, karena ada denominasi yang berbeda dengan Tritunggal. Karena memang Kristen ini berprogres. Mulai dari adanya pemikiran dari Arius dengan pemikiran Athanasius diadu dalam apa? Dalam konsili tahun 300. Sebelumnya sudah banyak pandangan-pandangan orang tentang siapa Yesus. Surat-surat beredar. Makanya ada apokrifa. Apa itu apokrifa? Surat-surat yang ditulis oleh setiap gereja yang kemudian ada yang dilempar ke belakang, karena apokrifa artinya Injil yang disembunyikan atau surat-surat yang disembunyikan. Jadi kalau kita mau belajar ilmu kristologi, pahami kata-kata yang kita ucapkan. Karena mengambil ilmu kepada seseorang syaratnya adalah seorang itu layak dikatakan guru, dia mengerti dengan apa yang dia ucapkan. Kalau kristologi aja kita tidak tahu apa esensinya, apa etimologi dan terminologinya, jangan bicara. Islamologi tahu tidak apa maknanya. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu kristologi, dari kata Kristos dan Logos, ilmu dan Kristos yang merujuk kepada Mesias, diterjemahkan dari kata Mesias. Maka siapa Mesias ini? Mesias ini bukan hanya Yesus. Bahkan bait suci pun diurapi atau menjadi Mesias. Kebotolan yang hakiki dari umat Kristiani ketika berhadapan dengan saya adalah mereka sok-sokan mengambil kitab orang Yahudi, memaksakan doktrin mereka untuk membenarkan ajaran mereka, tapi lupa kalau kitab yang mereka ambil punya Yahudi tidak sama pemahamannya dengan mereka. Maka kita di sini belajar secara sistematik dan komprehensif. Sistematik maksudnya pelan-pelan. Pelajari Al-Quran dulu. Patokan kebenarannya Al-Quran. Maka setelah itu baru kita uji semua yang ada informasi yang kita dapatkan itu dengan Al-Quran.
Dan itu pun tidak terbantahkan hingga detik ini. Coba, apa yang bisa terbantahkan? Bahwa Yesus tidak mengenal Kristen. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Oke, lihat implementasinya. Apakah ada ajaran orang Kristen sekarang yang terkorelasi dengan pengajaran Yesus? Yesus ajarkan menyembah satu-satunya ilah, yaitu Dia yang di surga. Sementara orang Kristen mengenal konsep Trinitas. Jangankan Yesus, Paulus pun tidak mengajarkan. Karena kata Trinitas pertama sekali muncul di abad kedua. Di tangan Tertullianus. Siapa Tertullianus? Apa kaitannya dengan Yesus? Apa kaitannya dengan murid-murid Yesus? Gitu. Jadi kalau, mohon maaf, saya memang agak keras sekali akhir-akhir ini melihat banyak ya, mohon maaf ya, umat Islam tahu satu bertanya, kemudian nanti kalau udah bertanya, umat Kristen itu dalam ranah apologet, lidah mereka tuh adalah bercabang seperti ular mereka itu. Mutar-mutar Jadi ya? bukan hanya mutar-mutar, mereka bahkan berani menyelewengkan isi kitab sucinya demi membenarkan doktrinnya. Itu mereka. Nah, saya muak lihat apa? Lihat kita yang menyepelekan ilmu. Betapa pentingnya ilmu kristologi. Orang-orang seperti saya ya, Jibril, Kores, itu butuh waktu panjang. Kami habiskan waktu kami untuk membaca, menganalisa, mencari tahu. Nggak ada cerita kami nonton Dr. Zakir Naik tiba-tiba kami jadi apologet. Itu abangku ya, mohon maaf dengan sangat. Nah, jadi gitu. Itu, terima kasih, mohon maaf dengan sangat. Silakan ditanggapi yang lain. Ya berarti aku benar nih bahwa masa cerita penyalipan itu zamannya Nasrani dan Yahudi, nggak ada Kristen di situ, ya kan? Ini Bang Monster nih siapa nih Bang Monster? Bang Monster? Tidur dia. Enggak, kadang mereka. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni, coba buka STT Islamologi Nias, cukup Saya luar tahu. biasa penghujatan itu. Coba Ya enggak, itu dijadi. Saya tahu, itu dikumpulkan, dijadikan barang bukti. Clear. Dijadikan barang bukti atas kenapa para apologet hadir, karena mereka telah menyisipkan di sekolah-sekolah mereka penghinaan terhadap agama Islam. Jadi selama ini mereka mengatakan uruslah agamamu aja, kami nggak pernah ngurus agamamu. Bohong itu semuanya. Bukan hanya misionaris, bukan hanya mereka para apologet yang menghujat, yang terkenal saat ini penghujat tapi belum masuk penjara juga, tetapi mereka juga mensisipkan penghinaan itu terhadap sekolah-sekolah mereka. Pernah kita lakukan itu di sekolah kita. Ilmu kristologi di dalam kampus-kampus, saya baru ketemu ya di kampus saya sekarang ini, itu pun tidak melakukan penistaan terhadap Yesus. Justru kita mencari mana yang sama, bagaimana jalurnya, historisnya. Tapi yang kita saksikan, kebencian dari mereka itu nyata. Jadi selama ini kalau ada yang umat Islam bilang, kalian aja yang seolah-olah berperang, hantu belau. Kalau kalian belum pernah mengikuti apa yang kami jalani, jangan banyak cerita dulu. Kami sudah melihat bagaimana mereka mempelintir Al-Quran. Kami sudah melihat bagaimana mereka menawarkan agamanya kepada orang sudah beragama. Kami melihat bagaimana kebencian mereka terhadap Nabi. Tadi malam Mikana hadir di Komal Komal Cebi mengatakan bahwa yoga memfitnah karena mengatakan pendeta mengajarkan kebencian kepada Islam. Demi Allah ya, anak itu mengatakan seandainya nanti saya dituntut untuk menyebutkan namanya, saya sebutkan namanya. Tapi yang terjadi apa? Orang tuaku sedang sakit, nggak mungkin aku ikut campur dulu dalam ranah ini, bicara di ruang publik. Inilah bukti bahwa kita akan membongkar satu demi satu kebusukan mereka yang mereka sembunyikan selama ini, kotoran yang mereka sembunyikan, mereka perlihatkan kasihnya. Padahal kita akan bongkar semuanya. Pertama, banyaknya para pendeta yang ketika mengajarkan di gereja mereka itu menyindir-nyindir Al-Quran, menyindir-nyindir Islam. Gilbert, bagaimana dia merendahkan zakat. Kemudian Taipudin, itu terang-terangan seorang pendeta menghina lalu kabur ke luar negeri. Apologet mereka. Ya, jadi inilah murtadin-murtadin seperti si Fadilah Hafiz penghujat. Fadilah Hafiz itu penghujat, mentafsir Al-Quran seenak udelnya. Mengaku dari adab bahasa Arabnya, nggak ngerti apa itu kalimat jamak, kalimat takzim.
Dia bilang dia itu sastra Arab ya. Pembohongan yang mereka lakukan. Lalu kita biarkan itu. Penipuan-penipuan yang mereka lakukan itu. Kalau kita tidak belajar kristologi, kalau kita tidak belajar ilmu perbandingan agama, bagaimana kita menampol mulut sampah mereka? Apakah mereka menerima Al-Quran? Saya sudah katakan, ibarat kita memasukkan air ke dalam botol yang sudah ada kotoran tokai di dalamnya. Keluarkan kotoran itu dulu, baru masukkan air bersih. Kalau nggak percuma, bercampur nanti. Itu tugas kita. Ada-ada aja. Elo itu penghujat. Ya, silakan ada yang mau disampaikan Bang Julaidin, Bang Ciluk, Mbak. Iya. Kalau itu penghujat ya, Dek. Emang kurang ajar dia itu. Ya kakak juga kalau mau buka komal hadirkan apologet di sini dulu. Standby kan apologet. Panggil itu siapa yang mau dipanggil yang berapologet. Bang Jibril, share Bang Jibril, share Kores. Oh ya udah. Kalau nggak dimarahin Oke, dulu. siap. Tadi aku tadi aku diskusi sama temenku. Itu tadi itu deh orang Eropa dia. Kita ngomongin, aku diskusi sama dia udah lama masalah kita lah, masalah sendiri. Terus mereka pada naik tuh oten-oten itu. Aku kan juga kan Iya. mau nanti next time kalau itu gua teks adek siapa yang mau itu deh. Kalau seandainya kita gini ya, setiap cabang ilmu itu ada metodenya. Setiap cabang ilmu itu pasti ada metodenya karena ilmiah. Ilmiah itu kan sudah yang namanya ilmiah itu menggunakan metode dan sistematik. Setiap ilmu itu nggak seperti kayak kita gampang ngomong di pasar, enggak. Makanya saya bilang beban tanggung jawab menjadi apologet itu nggak segampang itu, dan menjawab pertanyaan orang Kristen itu tidak semudah itu ya. Lebih baik kita diam daripada kita menghadirkan syubhat baru, karena mereka itu bukan mencari ilmu, mereka itu berpolemik. Kalau yang mencari ilmu betul-betul kita sudah bisa analisis dari pertama pembicaraannya seperti apa gitu ya. Dan coba perhatikan typingan oten-oten di bawah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya sudah menunjukkan kebotolannya. Coba lihat, perhatikan komentar-komentar oten-oten di bawah itu menunjukkan kebotolannya. Mereka tidak bisa membedakan mana sejarah, mana wahyu. Bayangkanlah mereka minta sejarah Nabi Adam. Apa nggak dikencinginya itu keyakinannya itu? Apa nggak mereka bilang itu Tuhan mereka itu nggak ada kalau mereka minta validasi sejarah dari kebenaran itu? Kan ini Rudi Simanjuntak gini ya, kau naik ke atas, kau jelaskan Trinitas sama aku, mana yang lebih paham, aku atau kau? Rudi Simanjuntak, jangan kau nanti kutanya ngangengong, ku minta penjelasan Trinitas, kau jadi oneness pula kau di sini nanti. Iya. Naik. Siapa yang mau naik oten? Mau ditampol nih sama Unirifa. Nah kakak juga harus punya ini ya, aturan room. Kakak punya aturan room. Kakak tahu kan dalam Islam itu tidak boleh kalau orang yang harus berbicara itu ada kredibilitasnya. Misalnya kakak sudah tahu by eksperimen mereka tuh udah punya kredibilitas. Karena kalau kakak ingin menjadikan room kakak room akademis diskusi, nggak boleh sembarangan orang. Kakak harus tahu apa kredibilitas beliau diskusi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Jufrin yang mau disampaikan, Muslim, Kristen. Yang Islam kalau mau tanya tentang ilmu kristologi, saya berusaha untuk kalau saya bisa saya jawab. Tanyakan ilmu kristologi dan Islamologi. Jangan masalah fikih ditanya ke saya. Ini pembahasan apa ya? Ini pembahasan ilmu kristologi dan Islamologi, perbandingan agama Islam dan Kristen. Ini hanya saran saya saja ya. Apa sarannya, Pak? Ya, sebenarnya dalam agama itu tidak ada perdebatan soal agama. Siapa bilang? Nabi Muhammad itu bukannya mendebat orang-orang kafir Quraisy terkait agama mereka, Pak. Apa ini? Baginda Muhammad ibnu Abdullah hadir untuk mendebat. Al-Quran surah An-Nahl 125. Bermujadalah. Siapa bilang tidak ada perdebatan dalam agama? Na'udzubillah min dzalik. Internal Islam saja berdebat antara ulama satu dengan ulama lain memutuskan satu hukum. Belum selesai dari mana saya Anda bilang? ngomong sudah langsung Anda diputus. membuat Gimana statement. ini? Tunjukkan dasar ketika bicara. Saya akan tunjukkan dasar. Ada Al-Quran surah An-Nahl 125. Ini perdebatan ini.
Rasulullah hadir dalam sejarah kita mendebat kafir Quraisy karena agama mereka. Bukan berarti Rasulullah membenarkan agama mereka. Siapa yang disuruh bicara dulu ini? Anda ke sini mau bertanya atau mau mengajari? Bukan mau mengajari, cuma mau Oke, kasih agama saran. Anda apa? Agama Anda apa? Muslim. Oke, tunjukkan Al-Quran dan hadis yang mengatakan bahwa tidak ada perdebatan dalam agama. Tunjukkan. Saya nggak mau bicara dengan orang yang membawa asumsi liar terkait agama saya. Saya di sini 683 Ya, orang, begini. harus ada yang diberikan ilmu. Begini, Kak, Jangan bacakan begini. sesuatu yang hanya dari otak Anda. Bawakan Allahu literasinya. Akbar. Astagfirullahaladzim. Begini Kak, semua manusia punya perbedaan. Jadi perbedaan kakak seperti itu, perbedaan saya juga seperti ini. Kemungkinan perbedaan orang lain juga lain. Kemungkinan Terus? juga ada perbedaan juga orang lain juga begitu. Ya nggak Jadi masalah begini. dengan perbedaan. Lalu masalahnya apa? Terus kenapa Poinnya. Poinnya apa? Poinnya. ya begini, tidak ada perdebatan soal agama Pak Ali di lain mute dalam dulu. agama Muslim begitu. Anda tahu tidak Jadi- ulama kita terdahulu sudah membuat perdebatan dengan ulama dengan enggak tunggu. Anda bicara ini dasarnya Pak apa? Jufri, Ilmu. kita ini lagi Coba tunjukkan perang. kepada saya buktinya. Kita ini lagi perang. Nggak ngerti dia. Kita ini lagi di Nggak, ranah dia perang. paham gini nggak loh. sih? Antum, bentar kakak. Antum kalau bicara Astagfirullah. tidak ada perdebatan dalam agama, tunjukkan bukti bahwa memang tidak ada perdebatan dalam agama. Saya membantah antum dengan dalil surah An-Nahl 125. Oke, Ya. mohon maaf. Kalau Saya mau Anda bawa Al-Quran dan hadis, baru saya ikuti. Kalau Anda, maaf ya, Anda kan bukan siapa-siapa saya nih. Saya nggak berhak ikuti Anda loh. Saya mau ikuti Al-Quran dan hadis saya. Coba tunjukkan di Al-Quran dan hadis, tidak ada perdebatan dalam agama. Datanya bawakan. Anda mau saya tunjukkan kalau ada perdebatan, boleh berdebat itu. Oke, saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum, tahu arti mujadalah? Tahu bermujadalah artinya apa? Mujadalah artinya adalah membantah. Ada. Wajadilhum billati hiya ahsan. Apa cara ahsan? Dengan ilmiah. Oh, ini keras suaranya. Keras bukan berarti itu jahat. Karena keras itu tandanya saya tegas. Karena saya tidak mau umat tersesatkan. Jadi ini lagi-lagi saya sayangkan. Yang baru nonton diskusi lintas agama, jangan mencoba naik berbicara menggunakan hawa nafsu. Bawa Al-Quran dan hadis. Jangan berharap saya lemah lembut. Tidak semua lembut itu baik. Kotoran manusia itu lembut tapi busuk. Besi, kuat, keras, tapi baik. Ada kebaikannya. Jadi kalau saya keras begini, Uni Rifa berarti bermusuhan. Tidak. Saya tegas. Kenapa? Banyak kawan-kawan Kristiani ini telinganya kemasukan monyet. Banyak tertutup telinganya. Saya harus keras. Harus penekanan-penekanan. Karena di sini kita transfer knowledge. Anda masuk ke ring tinju, ngajarin orang jangan bertinju. Ditabok Anda. Udah tahu itu ring tinju. Masuk ke sana. Janganlah bertinju. Ditonjok dua-duanya Anda. Aduh, ya Allah. Pelajari dulu satu komal itu. Komal apa ini? Tanyakan kepada orang itu dulu. Ibu lagi ngapain? Lagi masak-masak, Bu? Kita ini lagi ada debat. Ini nggak nanya, nggak memperkenalkan diri, nggak kenalan dulu, sok-sok menasehati. Ini sama kayak gini ya. Ini gue lagi jalan nih. Lagi jalan ngangkat rok, terkejar-kejar. Tiba-tiba ada laki orang, siapa orang. Jangan kau angkat rokmu. Ku tampar. Tahu kalau aku lagi ngapain? Aku lagi dikejar ini. Jadi ketika menasehati pun harus paham konteksnya. Ada apa dengan orang ini? Kenapa dia tergesa-gesa? Kok diangkat roknya ke atas? Itu kan aurat. Saya harus memberikan informasi baik nggak itu? Tidak semua perkara baik menurutmu itu benar. Contoh, kasihan itu orang dikejar-kejar, saya selamatkan orang itu. Masuk bang ke rumah saya, kok dikejar orangnya? Tahu-tahu maling yang aku selamatkan. Hati-hati loh di ruang publik. Imam Syafi'i mengatakan menasehati orang di ruang publik itu menista, merendahkan. Wah, Uniripa keras banget. Saya ini terdidik untuk keras. Kenapa? Yang saya hadapi penghujat. Ini bukan majelis taklim. Ini tempat kita mencari ilmu perbandingan agama. Kayaknya ada yang report. Ya. Kayaknya ada yang report deh. Aku turun dulu ya, Kak. Nanti naik lagi. Kayaknya ada yang report. Ada Bang Uco. Ya. Aku naik lagi ya. Jangan. Pangeran Nabi. Pangeran, silakan.
Halo, Eh, siapa yang mau ya. ngomong ini sekarang? eh, Pangeran Nabi silakan perkenalkan diri. Bisa open cam? nggak bisa ini. Kenapa? Kameranya kurang canggih. Kurang ganteng, kegantengan. Gimana Pangeran? Pangeran mau bilang apa Pangeran? Nggak ada sih. Apa Dapet kali ya ya saya. ini? Terus? Wait. Ini Uni. Invite. Ya, bentar. Yes. Kak, aku mau pesan welcome GoFood back. dulu ya. Lapar. Di sini banyak coklat. Banyak makanan di sini. Oke, sementara Uniriva, jadi kepada saudara-saudara di bawah yang ingin naik, yang muslim, yang ingin menasehati, kita ini lagi ranah berdebat Pak, Bu, lagi ranah perang. Kita lagi heboh-hebohnya, jangan perang. Aduh, kalian ngerti nggak sih? Terus ulama zaman dulu juga banyak, yang di terus itu banyak. Ada perbedaan pendapat, iya, apalagi ini konsep ketuhanan gitu loh. Terus mereka sudah mulai menghina, mereka menghujat, terus kita diem aja. Nggak bisa. Silakan Bang Ucok, Bang Maldini, Bang Cilukba, Bang Ali, ini kenapa dia diem semua? Terkesima dengan apa yang disampaikan Uniriva. Silakan. Kedengaran saya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak Ya. mendem Bang suaranya. Besarin dikit Bang. Oh iya. Selamat sore semuanya. Siang di sini. Abang di mana kok udah sore? Abang di mana udah sore Bang? Di sini siang Bang. Lah udah jam sore kan, jam 1 lewat udah. Iya, Iya, siang, 1:19. Udah sore ya? Iya, Ya udah. itu. Oke. Silakan Oh iya, silakan siap. lanjut. Ya udah, aku juga ingin mengingatkan saja ini buat kawan-kawan ya. Ini buat teman-teman semua yang debat ya. Tetap semangat. Itu aja sih. Jangan justru menjatuhkan kita sendiri, itu nggak baik ya. Orang bersemangat berdakwah. Jadi saya juga menyesal melihat kawan-kawan ini dipijak-pijak diam kan gitu. Ya kan? Nah, itu yang ditantang, itu yang dilawan. Jadi kalau kita dipijak diam itu apa ya? Setidaknya selemah-lemah iman itu kita masih ada rasa apa gitu. Setidaknya gitu loh. Menolak paling tidak gitu. Jangan justru kita ikutan dengan kaum kafir lalu membela mereka. Sama tadi pagi itu ada Uni kan? Yang aku ada kan? Mana? Yang tadi pagi I did pray. When my son here, I did pray. Yang mana itu? Nah itu yang di Komal Bom kan, yang apa itu kan ngaku ini yang mau nangkap. Astagfirullah. Aku nggak sempat rekam dari awal itu Uni, itu lebih Cewek, sadis cowok? dari awal. Yang cowok, Yang abang kirim ke aku. iya. Ah itu kan contoh ya. Dia ikut membenci Islam, dia Islam. Itu tinggal di Batam, orang Dayak. Ada faktor-faktor. Mungkin Itu, kita Cak. bahas Bang. Kalau mau cari- Kita analisis. Bang Uco. Oh iya, oke. Kita oke, analisis oke. ya. Lanjut. Kalau yang saya selama 6 tahun saya hadapi, saya bisa menganalisis karena saya punya bukti-buktinya, data-datanya. Ada umat Islam yang membenci apologet itu, saya bisa tunjukkan apa. Yang pertama itu rata-rata yang membenci para apologet seperti Bang Zuma, saya dan Kores itu biasanya adalah para apologet yang tidak terlalu eksis. Mohon maaf ya, mereka sudah berusaha berapologet tapi mereka tidak ya, maksudnya mohon maaf ya, tidak terlalu didengarkan oleh Bang Ucok, tahu itu ya, tidak terlalu didengarkan. Pansos. Ya kita nggak Pansos ya? boleh Pansos. bilang itu, maksudnya maksudnya tidak terlalu Udah, mau pansos aja pansos. Nggak, aku nggak mau pakai kata itu. Kita pakai kata yang lebih bagus lah. Mereka tidak mendapat ruang di hati masyarakat, lalu kemudian mereka akhirnya merasa bahwa Rifa, Zuma, Kores itu bukan siapa-siapa, sementara saya ini adalah orang berilmu nih. Kenapa justru
mereka yang lebih didengarkan. Sementara menurut saya argumen mereka salah. Tapi kesalahan yang mereka tuduhkan ke kita itu adalah kesalahpahaman mereka sendiri gitu. Sementara umat yang lain mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Itu satu. Yang kedua biasanya adalah karena kebencian personal. Memang sudah ada permusuhan dari awal dengan kami. Dengan saya memang sudah benci, dengan Bang Zuma sudah benci. Nah, dia akan menjadi pembenci apologet. Dia generalisir nanti semua apologet dia benci. Yang ketiga ada kekecewaan seperti contoh tadi nih. Bang Maldini misalkannya kan diskusi tuh. Saya keras sama beliau. Kemudian karena beliau sakit hati akhirnya marah ke saya. Yang keempat adalah contoh seperti laki-laki barusan itu yang tidak kita kenal lalu tiba-tiba memberi nasihat. Itu terjadi. Saya punya screenshotnya ya. Saya punya screenshot di room logika itu berkumpul 5 orang pria yang pernah masuk ke komal saya sok-sok kasih nasihat tapi tidak bisa menunjukkan dalilnya, bantahannya. Kemudian dia berkumpul menjadi satu komunal dengan logika, kaum munafik. Lalu di situ dia menjelek-jelekkan kita di situ. Ketika dia di tempat saya kasih tempat, ada satu akun tuh. Laki-laki itu saya masih ingat tuh nama akunnya. Dia naik ke komal saya tanya dia dari pondok pesantren. Oh iya. Ketika dia menjelaskan, penjelasan dia bertentangan dengan jumhur ulama. Saya marahi dia. Mana itu literasi yang Anda jelaskan? Terdiam dia. Karena dia dipermalukan di ruang publik oleh saya, marah dia kepada saya. Padahal itu kewajiban saya karena komal itu saya yang punya. Jadi orang-orang yang benci dengan kita faktornya itu ada. Kalau tidak karena kebencian personal, kalau tidak karena tidak mendapatkan keuntungan dari perapologetan, atau karena iri dan dengki kepada para apologet. Nah, jadi orang yang bisa jadi yang Bang Ucok katakan itu bisa jadi dia memiliki kebencian personal, atau dia punya hubungan dekat dengan orang Kristen. Biasanya begitu. Nah, jadi itulah yang orang-orang ciri-cirinya orang-orang itu membenci para apologet. Kalau tidak mereka tidak punya alasan. Itu yang disebut dengan motivasi ya. Nah, jadi kita bisa tunjukkan itu. Atau orang itu menyamar, pada dasarnya dia Kristen. Kak, di-mute dulu Bang Maldini, Kak. Noise Kak Sarah. Bisa jadi dia Kristen, tapi menyamar menjadi Muslim. Karena penyamaran menjadi agama apapun di Kristen itu tidak berdosa. Diajarkan Paulus. Bertemu Yahudi, jadi orang Yahudi. Bertemu dengan orang ahli Taurat, aku jadi ahli Taurat. Walaupun aku bukan pengguna hukum Taurat. Contoh Risuli Lubis, implementasinya ketika dia masuk ke pondok pesantren, videonya viral menyebar, dia menggunakan pakaian ala-ala Islam, lalu dia katakan kami harus seperti ini supaya diterima di ponpes. Jadi kita tidak bisa percaya dengan semua argumentasi orang-orang, jangankan orang di luar Islam, saya sendiri tuh skeptis. Saya kores aja, Bang Zuma aja guru saya itu, kalau beliau bicara nggak ada datanya, saya tuntut itu. Ustadz Wafi yang saya minta itu literasinya, baru nanti penjelasan beliau. Masuk akal tidak penjelasan beliau dengan apa yang beliau sajikan, baru saya, itu pun belum saya terima. Saya konfirmasi dulu para ulama yang lain, ada nggak percanggahan, ada tidak pertentangan. Ini cara menuntut ilmu saya. Jadi ketika saya berbicara, saya pastikan jumhur ulama itu tidak bertentangan dengan saya. Begitu. Nah, mungkin begitu. Silakan Kak Sarah, ada tamu itu disapa. Bang Cilukba, Bang Ali Jana mungkin mau bicara lagi dengan Bang Ucut, silakan. Aku ngantuk. Di Mister Aku tidur. siapa itu di atas? Mister Grey. Ya, Halo, Assalamualaikum. Salam. Muslim ini Muslim semua yang di atas, nggak ada oten. Silakan, ada yang mau disampaikan, Bang? Di sini lagi hujan nih. Cuman pandangan saya ya, simpelnya dengan nilai-nilai keimanan, karena di sini konteksnya saya tidak peduli dengan ruang-ruang luar selain keimanan, keislaman. Jadi kalau namanya suatu aturan ataupun kalau dibilang agama bukan agama, suatu bentukan yang dibuat oleh kaum Yahudi di zaman dulu Rasulullah yang berkembang, dan sekarang ada beberapa agama yang diciptakan oleh mereka, salah satunya Kristen. Itu sudah jelas yang namanya bentuk buatan manusia, mau dieksklusifkan, mau dimuluskan semulus apapun, tidak bakalan mulus seperti mulusnya
dinullah, aturan Allah. Itu sih simpelnya. Karena kalau kita bergelut dengan orang-orang yang sama Allah diistidroj, tidak diberikan hidayah hidupnya, mau kita jungkir balik memberikan pandangan pun mereka tidak akan merespon dengan nilai-nilai keimanan, karena dasarnya mereka tidak ada keimanan. Jadi kalau hemat saya, lebih baik kita mengkualitaskan diri kita masing-masing, biarkan nanti mereka lambat laun akan mulai terkikis yang Oke, namanya saya ain, tanggapi. kelihatannya, ataupun Ya. bentuk apapun dalam diri mereka, karena udah jelas mereka itu base. Enggak, izin Pak, personal. saya harus tanggapi itu dulu biar nggak kepanjangan Anda. Jadi saya lupa nanti. Saya berterima kasih atas ide dan gagasan Anda, tapi itu untuk Anda, bukan untuk saya. Kenapa? Saya ini pendebat. Saya bukan hanya menghadapi orang-orang Islam, tapi menghadapi orang yang membenci agama saya. Kalau Anda boleh berdiam diri dengan penghujatan terhadap agama kita, silahkan, itu hak Anda. Tapi mohon maaf, saya punya hak free will, saya punya hak sendiri untuk memutuskan saya mau dijadikan apa. Jadi begini, perdebatan yang kami lakukan itu bukan mendebat mereka suruh pindah agama, tetapi mendebat pemahaman keliru mereka terhadap agama saya. Wajib saya debat, karena diam dulu, Saya, jangan bicara dulu sebelum diizinkan, beradab. Nah, saya harus potong Pak Gray. Yang kedua, Anda bilang begini, buat apa kita berbicara dengan orang yang sudah diistidratkan Allah? Dari mana Anda tahu orang itu dapat istidrat? Anda tahu bahwa ini diistidratkan, ini dimurkai? Tahu Anda emangnya? Saya tidak pernah tahu, Pak. Saya tidak pernah tahu apakah si Amoy ini orang yang sudah dikutuk oleh Allah. Saya tidak pernah tahu Cilukba ini adalah orang yang akan disesatkan oleh Allah. Nggak bisa saya nilai. Bagi saya adalah heart to heart, face to face, bertemu dengan orang, kewajiban saya sampaikan. Lepas dari itu selesai. Tugas saya hanya sampaikan, tidak memaksakan. Batasannya la ikraha fiddin. Karena saya ada seorang mahasiswi. Kalau saya tidak bergelut dengan mereka, kalau seandainya tidak ada orang kafir di dunia ini, siapa yang saya perkenalkan? Allah. Kalau tidak ada orang kafir, ngapain Nabi turun? Justru Nabi turun karena orang tidak mengenal Allah. Orang-orang itu terkutuk semua enggak? Rata-rata terkutuk itu Bani Israel. Berapa kali Allah turunkan Nabi kepada mereka? Jadi cara berpikir Anda silakan untuk Anda. Tapi saya belajar juga bahwa bahkan Bani Israel yang dilaknat oleh Allah berkali-kali Allah utus Rasul. Bahkan Fir'aun yang sudah mengaku sebagai Tuhan, berapa kali Nabi Musa dengan berlemah lembut diperintahkan untuk mengabarkan Allah. Jadi kalau Anda katakan tidak perlu berbicara dengan orang-orang yang sudah dimurkai Allah, maka sia-sialah Nabi Musa diutus kepada Fir'aun. Harusnya. Tapi mari kita lihat dalam Al-Quran. Nabi Musa diutus kepada Fir'aun. Apakah Fir'aun orang yang dimurkai atau orang disayangi Allah? Dimurkai sampai akhir hayatnya. Tapi apakah dia diutus Musa kepadanya? Diutus. Jadi kalau ada orang Islam yang ingin menunjukkan kualitas dirinya, menambah kualitas dirinya, bagus. Tapi jangan lemahkan kami dengan sedikit ilmu yang kami punya ini, dengan tiada kualitas kami ini, dengan kebobrokan kami, kejahilan kami, bahkan ketidaktahuan kami, membela agama kami dari orang-orang yang membawa syubhat, sementara kami tahu jawabannya tidak begitu. Izinkan kami. Kita punya cara berbeda. Silakan upgrade value Anda sendiri. Kalau saya sambil mengupgrade value, saya juga membantah syubhat. Saya juga pelajari akidah orang lain untuk membuktikan mereka pendusta. Ini saya, ini pilihan saya. Siapa yang berani untuk mengintervensi saya? Tidak ada. Karena saya wanita merdeka. Saran Anda silakan untuk Anda. Tapi untuk saya, mohon maaf, tidak berlaku bagi saya. Begitu Bapakku. Terima kasih. Lanjut Anda tanggapi, nanti kita ke Amoy. Silakan. Oke, saya sepakat dengan hal itu. Tadi yang dimaksud dalam konteks ini, ketika seseorang udah bodoh dengan terlalu bahilnya dia, terus kita kasih argumen apapun nggak bakalan masuk. Oke, wait. Ini saya potong lagi nih. Tidak pernah ada perintah dalam Islam Muhammad buat mereka Islam dan paham. Nabi Muhammad itu hadir ke orang jahil, Pak. Bani Arab itu adalah orang yang ummi, Pak. Rasul diutus, Rasul kita yang cerdas itu diutus untuk orang-orang Badui penyembah berhala loh, Pak. Apakah Allah kita ini salah?
Wait. Rifa, sorry Rifa, sorry ya. Mohon maaf. Maksudnya Mr. Grey ini apa sih? Kita nggak boleh ngomong apa-apa. Kita dengan cara yang hanif apa bagaimana? Pak, kita nih diserang. Kita lagi jalan baik-baik. Tiba-tiba yang lempar batu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Terus kita sampai metong gitu, menyerah begitu aja. No, kita nggak bisa kayak gitu. Kalau kita dengan kalian itu ya, sebentar gini. Rasulullah itu, nih menyesalkan banget. Rasulullah itu bukan hanya manusia yang mulia, yang berakhlak mulia, yang kalau dihina apa, dicaci maki, dibilang gila, semua itu udah biasa. Apakah Rasulullah berperang? Iya, berapa kali Rasulullah berperang? Lebih dari 70 kali. Jadi jangan memahami Rasulullah tuh jangan hanya setengah aja, semuanya gitu loh. Begitupun memahami Islam. Nggak bisa Islam tuh dipahami, oh iya ajaran agama kasih, lemah lembut, kita nggak membalas. Nggak bisa kayak begitu, Pak. Ada bab perang, ada bab ekonomi. Coba kenapa ada surat At-Taubah yang tidak diawali dengan Bismillah? Tapi dengan kalimat langsung bara'atu minallah ilal ladzina bara'atu minallah wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Pemutusan hubungan sama kaum musyrik, sama kaum munafik. Jadi kalau kita dalam ranah ini, ranah debat, mereka menghujat, ya kita harus mendebat. Masa kita diem aja, terus kita dimaki-maki kayak gitu, kita diem aja? Nggak bisa. Oh ini aja langsung, Mr. Gray, saya udah paham. Penjelasan Unurifa udah bagus banget. Amoy, silakan Amoy. Halo? Amoy. Nah, kita selesaikan dulu kakak. Hargai dulu. Bentar. Amoy, sebentar. Kalian itu selalu membicarakan Yesus. Amoy, sebentar. Saya tanya sama Amoy. Bentar. Amoy, hak kamu apa di sini melarang kami? Kamu bukan siapa-siapa saya loh. Mohon maaf nih, ini jangan ngatur-ngatur kami loh. Kau pergi ke komal-komal Kristen dulu, suruh mereka berhenti dulu menghujat Islam. Ini ada. Kalian ini kayak penjajah lama-lama loh. Hak kami hidup kalian atur loh. Yesus itu tokoh peradaban. Dia masuk kategori ilmu, kristologi, Kristus, logos. Prinsip ilmu universal. Coba kau tunjukkan di undang-undang dulu tidak boleh membahas tentang Yesus. Kecuali orang Kristen. Jangan atur-atur kami dulu lah. Atur dulu sikap kalian. Nah, saya mau ke Mr. Gray. Anda berapa kali nonton debat lintas agama, Pak Gray? Saya baru aja ini melintas. Masya Allah. Kita tidak perlu marah kepada beliau, Kak Sarah. Ini namanya kesalahpahaman. Ya, Mr. Gray, dengan hormat saudaraku yang aku cintai karena Allah. Antum sedang berjalan, tiba-tiba melihat orang sedang bertengkar. Maka ketika antum masuk di ranah orang itu, lalu antum nasihati mereka berdua, percaya sama saya, kalau antum tidak ditampar dua-duanya, nih ambil kuping saya, ditampar antum. Maka antum perhatikan dulu, tanyakan kenapa kalian bertengkar. Begitu harusnya. Jangan menghakimi apa yang menjadi akibat. Cari tahu dulu apa sebab. Itu namanya kita punya kognitif. Ketika antum lihat kami membuka komal ini, antum sudah bertanya dengan saya tadi, kenapa saya begini? Tidak. Antum langsung memberikan pandangan antum pribadi, yang mana pandangan antum itu tidak berlaku di komal ini. Karena antum bukan ada di komal ini pertamanya. Nah, jadi saran saya adalah coba antum perhatikan dulu. Tonton dulu diskusi lintas agama yang sudah terjadi. Kenapa kami bisa begini? Dan tolong bantah apakah yang saya lakukan ini menyalahi aturan agama. Kalau memang yang mananya? Berbicara tentang agama dengan orang di luar Islam. Bukankah baginda Rasulullah itu hadir berbicara agama di luar dengan orang-orang yang tidak mengenal Islam? Begitu juga dengan saya. Kalau saya berbicara Islam kepada orang Islam, itu saya ustazah. Saya bukan ustazah. Saya bukan ulama. Sudah banyak ulama kita, akhi. Biarkan ulama saya yang mengajarkan orang Islam tentang iman Islam. Karena saya juga belajar. Tapi saya pendebat. Kenapa Uni jadi pendebat? Karena saya harus mendebat orang-orang Kristen yang mengatakan Isa itu Allah. Di ruang publik. Oh, biarkan aja lah mereka Uni. Oh, nggak bisa. Silakan antum yang biarkan. Tapi bagi saya ketika Nabi saya dikatakan pedofil, ketika Nabi saya dikatakan ada seorang yang CABUL, dikatakan umat Islam menyembah batu, saya harus sondingkan, bukan untuk penuduh, tapi untuk umat yang menonton yang lain. Biar mereka ketika mendengarkan hujatan terhadap nabinya, terwakilkan kemarahannya. Jadi sehingga mereka tidak membuat aksi-aksi yang anarkis. Karena banyak umat Islam yang terlalu mencintai nabinya, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi membungkam para fitnah. Karena ijma para ulama penista nabi itu harus dibunuh. Kalau mereka seandainya tidak tahan mendengarkan nabinya dihujat,
Mereka melakukan sikap-sikap anarkis. Siapa yang bertanggung jawab? Dengan kehadiran para apologet setidaknya mewakili mereka umat Islam untuk menampar balik muka-muka para penghujat. Dengan cara apa? Komparasi apple to apple. Tidak perlu kita menghujat balik. Kita tunjukkan bahwa dalam kitabnya justru banyak penghujatan terhadap Nabi. Contoh ketika mereka katakan, oh Nabi kita menikahi anak kecil. Dalam literasi mereka, Bunda Maria dinikahi oleh Santo Joseph umur 90. Dia 12 tahun. Kecil nggak itu? Dalam halakah Yahudi, anak kecil umur 3 tahun boleh dikawini. Itu namanya komparasi. Menggali ilmu dari ilmu mereka sendiri. Untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kalau kau tolak Nabi menikahi umur 6 tahun, anak-anak 9 tahun, harusnya kau tolak Tuhanmu menghamili wanita berumur 12 tahun. Ini metodenya. Apakah itu menghujat? Tidak. Menggali itu namanya. Begitu brotherku. Silakan sampaikan karena Anda baru pertama sekali. Saya maklumi. Saya meminta maaf atas ketegangan yang Anda lihat. Tapi itu bukan salah Anda. Tapi justru Allah membawa Anda ke sini untuk membuka mata Anda. Ini yang kami hadapi. Ini kenapa kami terbentuk menjadi keras. Anda belum mendengarkan kiamat. Anda belum mendengarkan Sofiatul. Anda belum melihat pendeta mengkristenkan orang Islam menggunakan surah Al-Zukhruf. Anda belum melihat si CP menghina Nabi kita. Saya yakinkan seandainya Anda di posisi saya, bisa jadi Anda lebih keras dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin karena karakter Anda berbeda, mungkin Anda lebih memilih untuk udah mundur aja. Bisa jadi Anda lebih lembut dari saya. Saya memilih untuk maju. Menghibahkan hidup saya ini belajar kristologi seumur hidup. Untuk apa? Untuk membungkam penista yang muncul masa be masa, waktu by waktu. Abad ke-6 sudah muncul penista agama, namanya Yohanes Damaskus, patriark gereja. Membawa narasi buruk terhadap Nabi kita, agama kita. Abad selanjutnya muncul orang-orang seperti orientalis. Ada Christian Cepot, David Wood, ada namanya Johann Louis Burckhardt. Demi mendapatkan ilmu Islam dia berpura-pura menjadi Islam. Snok Horgonye. Jadi orientalis ini sudah ada sebelum kami para apologet muncul. Kemudian belum lagi ditambah misionaris dihadirkan, dibayar mereka. Belum lagi muncul apologet mereka, katanya berapologet tapi menghujat agama Islam. Lalu saya diam. Lebih baik Anda cekek leher saya, Bang, daripada saya disuruh diam. Saya sudah bilang, buat apa gunanya hidup di dunia ini ketika mendengarkan nabiku dihujat, agamaku dinista oleh mulut sampah. Lalu ketika bicara kita balikkan kepada mereka, betul yang kau klaimkan bahwa Yesus itu Tuhan. Kita pertanyakan datanya. Ketika mereka tidak mampu menjawab, lalu mereka katakan, janganlah bahas-bahas Tuhanku. Hei, ini negara demokrasi. Kita punya kebebasan bicara. Kalau saya salah, menyalahi kaidah hukum, saya berhak dilaporkan ke kantor polisi. Bukankah saya sudah bilang? Laporkan ke kantor polisi, saya masuk penjara, saya bertanggung jawab. Kenapa? Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman. Nggak perlu saya takut. Karena saya merasa yang saya katakan itu ada dasarnya. Semua kembali ke dasar Al-Quran dan hadis. Tidak saya langkahi. Kecuali saya melangkahi Al-Quran dan hadis. Baru saya dikatakan bidat dan sesat. Begitu abangku. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah melawan orang-orang yang menista agama saya. Izin aku pamit turun dulu nih ya hostnya, anakku mau telepon soalnya. Ya, Assalamualaikum. Siap. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bang Mr. Grey. Makasih Bang. Gimana Mr. Grey? Betul. Mr. Grey silakan sebelum saya menaikkan paten-paten. Dengan Mbak Syara dan ruang forum ini, saya sepakat dengan hal itu. Mungkin tadi saya bicaranya dalam konteks ini kapabilitas orang ini sebetulnya ada ruang lebih untuk berakselerasi gitu. Dalam artian Uniriva ini di mata saya udah Ntar untuk saya terima dulu ya, saya terima Gojek. Taktis birokrasi udah bagus. Cuman mungkin tadi saya merespon karena melihat mereka itu sebetulnya bukan level untuk kita respon di kaidah ini, karena ada yang lebih fatal dari kelakuan mereka. Mereka menjinahi orang wanita Muslim agar wanita tersebut masuk ke Nasrani. Itu pola mereka juga. Banyak pola-pola mereka yang bergerak di luar. Jadi untuk kawan-kawan, sebetulnya saya sangat paham dari pola kawan-kawan yang girohnya sangat tinggi untuk hal ini. Mungkin saya tadi melihatnya kawan-kawan
di ruangan ini dengan gayanya seperti ini di mata saya kurang pas, padahal ya ini emang ranah kawan-kawan bergerak seperti ini. Jadi saya kebetulan sebagai koordinator taktis birokrasi di jajaran ulama Jabar. Jadi tadi itu melihat kaidah-kaidah yang diutarakan, aduh, itu orang-orang bodoh kayak gitu modulnya udah bukan harus diserang lagi, tapi di report akunnya gitu. Saya ada kawan-kawan yang di IT bergerak khusus untuk mematikan akun-akun yang menistakan agama Islam. Jadi ya silakan kawan-kawan lanjutkan pergerakan ini, karena mungkin ini bentuk pergerakan dari kawan-kawan dengan konteksnya debat. Yang namanya debat medsos emang untuk mengambil ujungnya agak sulit, karena dua sisi sosial yang tidak ada ruang ruang terputus gitu. Jadi ada ruang bebas yang liar jatuhnya. Saya di sini hanya silakan lakukan lagi kawan-kawan. Tadi saya merespon bahasa itu mungkin bahasanya terkesan salah, karena di sini pun saya sekilas melihat. Karena kalau bicara tentang konteks Giro, Oke, jadi Bang Gray divisinya Bang Gray divisi Iya. pembasmi hama terdepan kedua setelah kami mungkin ya. Jadi kalau dalam barisan perang itu kan bukan ada barisan di depan, ada di Iya. tengah, ada yang menyerang gitu ya. Iya, Ya Bang ya. lapangan. Kalau saya itu sebetulnya ya, langsung. kalau Bang Gray punya kekuatan untuk menginvasi mematikan akun-akun mereka, mereport, ya silakan bergeraklah di jalan itu gitu. Kalau memang tidak setuju atau bukan tidak setuju mungkin ya agak sedikit tidak sesuai dengan pola-pola kami berdebat dengan cara seperti ini, ya mau bagaimana lagi gitu kan. Memang harus ada perbedaan. Dalam peperangan itu kan ada panglima, ada orang setelah panglima, ada penyerang begitu, dan nggak bisa. Allah menciptakan beberapa debaters dengan karakternya masing-masing. Ada yang dengan gaya ini, ada yang dengan gaya ini gitu loh. Selama apa yang mereka bawakan adalah apa yang ada di dalam Quran dan hadis, tidak menyalahi ijma ulama, ya bismillah. Kita sama-sama. Abang mereport, abang divide akun semua segala macam, silakan lanjutkan. Seperti itu. Ada lagi Bang yang mau Oke. disampaikan? Sudah. Terima kasih sudah diberikan ruang. Saya tadi sebetulnya melintas, nge-scroll tidak sengaja. Kebetulan juga saya jarang main TikTok karena ini akun kucing sebetulnya. Oh iya. Jadi Mr. Gray itu nama kucing saya. Oh iya, Masya Allah. Saya Sabit Sahid. Itu memang kata-kata loh. Bila balik dia memang basuh dengan sabun. Oke, Mbak Sarah, terima kasih ruangnya. Ya, sama-sama Bang. Selamat berjuang, Terima kasih. hajar terus kaum fasik, kaum musyrik. Fasik zindik munafik musyrik kafir. Doakan kami tetap istiqomah dalam iman Islam. Sebentar, Amin, tadi ya Allah. Abang bilang, Ya, menjibat. jangan tunggu dulu sebentar. Tadi Abang bilang di Bandung ya, dengan Forum Umat Islam Ustadz Atian Ali. Kenal? Ya. Saya tahun 2003 2003 apa 2002 ya, silaturahim ke beliau. Minta izin untuk ke siapa namanya? Puncak itu ada gereja terbesar. Waktu itu mau akan ada conference pertemuan Kristen dari Vatikan kayaknya, apa Katolik apa Kristen ya, lupa deh. Tapi waktu itu saya ingat banget. Kami ke situ ya dengan Forum Umat Islam. Jadi memang kalau Bang Gray yang tadi ya, konsep dakwah, bagaimana kita di depan, kita di barisan depan, kita ada orang IT, ya udahlah kita sama-sama bergerak gitu. Karena memang mereka udah keterlaluan, they are going beyond the limit. Udah mencaci, Betul. udah menghina, udah menghujat, udah apa, Rasulullah dari dulu memang ya dikatain gila, terus kita mau diem aja gitu. Kita harus ada defense, kita tuh harus ada defense. Gitu kan?
Betul. Nggak boleh seperti itu. Oke bang, sebentar kita sapa dulu Makci dari Malaysia. Assalamualaikum Makci. Mana nih Makci? Makci. Kita nggak tahu nih kemana orangnya. Pergerakan mereka sekarang ini kerjasama dengan namanya, ini menyerempetnya ke ideologi geografis sih. Jadi orang-orang komunis liberal itu mengcreate mereka suatu konsep yang sekarang itu lagi masif tuh Syiah yang syashar ya, Syiah yang tersesat. Itu juga sama. Base-nya Rafidah bukan? Iya. Rafidah ya? Itu di Jabar lagi gencar kita ngabisin kaum-kaum yang sebetulnya mereka Nasrani. Mereka Kristen juga. Kristen, bukan Nasrani. Ya. Kristen, bukan Nasrani, Kristen. Seperti itu. Bukan Nasrani, jadi, Bang, Kristen. Selamat berjuang, terus berbicara selagi ada ruang, karena host juga tidak tahu pergerakan saya seperti apa di luar. Kalau saya terlalu lama di ruangan ini, saya takut terlalu frontal nantinya pergerakan saya diutarakan. Terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun ya. Assalamualaikum Kak Sera. Halo. Kak Sera. Bang Ucok masih sini Bang Ucok. Bang Ucok. Ya, ada. Bang Ucok tidur ya? Ada. Halo Kak Sera. Bang. Abang masih? Oh ya. Ini abang naikin dong. Oten ini apa siapa Bang? Kak Sera ini. Halo. Kak Sera. Maci. Ini pada kemana sih ini orang-orang? Oh my god. Misela. Bubar. Mana? Siapa lagi yang mau tanya? Sini, siapa lagi yang mau naik? Michelle or Michael bacanya. Halo? Michael. Michael, selamat siang Michael, silakan ada yang mau disampaikan. Nggak apa-apa, senang aja